Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom Alaikum, Salam Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kembali kami datang dalam Forum Indonesia Maju dalam upaya untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Kali ini kami akan mempercandakan satu judul yang unik, yaitu benarkah PT Mustika Candraguna Sinarmas Group sebuah badan negara? Nah, artinya ini badan negara. Mengapa demikian? Masalahnya begini. Keluarga kami, almarhum John Pisanis, seperti sudah saya sampaikan berkali-kali, membeli atau mendapatkan sebidang tanah di Jalan MT Haryono Bisa 3 berdasarkan kwitansi dari Komando Urusan Pembangunan Asian Games nomor 3/40 KUT S62 tanggal 12 November 1962. Ini berdasarkan keputusan Presiden. Dan kompleks tanah itu sesuai dengan aturan sudah diserahkan oleh Yayasan Gelora Bung Karno International Political Avenue kepada Kantor Agraria Jakarta atas permintaan Gubernur sebagai persyaratan untuk pendaftaran hak tanah. Dengan nomor 169/DIR/66 tanggal 26 Juli 1966. Kami mengurus hak dan kami diakui oleh Seknek PPK-GBK sebagai badan negara yang mengurusi aset Gelora Bung Karno dengan surat B79 PPK-GBK-Dirut/05/2010 tanggal 25 Mei 2010. Kami mengajukan beberapa kali untuk mendapatkan hak. Terakhir, kami mengajukan hak kami tahun 2014 dan diukur oleh ATR BPN Jakarta Selatan dengan laporan hasil ukur nomor 2202-3.31.74.200/9 Romawi/2015 tanggal 9 September 2015. Dikatakan sebagai dalam hasil ukur itu tanah kami ada di dalam pagar HGB 1666 atas nama Mustika Candraguna Group atau Sinarmas Group dengan luas dengan hak 7.955 meter persegi, tapi telah memagar dan menguasai tanah lahan seluas 10.699 meter persegi. Nah, itu termasuk tanah kami yang ada di sebelahnya itu. Kami telah berjuang dan memecahkan masalah karena hak kami dari Gelora Bung Karno itu ditimpa, dianulir oleh HGB 2 atas nama Umar Mubarak Balwel berdasarkan keputusan Menteri Agraria nomor 3 Romawi/KA/1963 tanggal 25 Mei 1963 yang jelas melanggar hukum prinsip karena keputusan Menteri membatalkan keputusan Presiden. Maka sertifikat itu tertunda, baru terbit tahun 1973. Kami berjuang dan akhirnya bisa dibuktikan bahwa HGB 2 itu melanggar hukum prinsip dan dibatalkan. Itu nyata dalam surat Obstipus nomor K61/Obstipus/Romawi 9/1985 tanggal 10 September 1985 Yunto keputusan
Menpan nomor R122 garing Romawi 1 garing Menpan garing 11 garing 1985 tanggal 13 November 1985. Jadi HGB 2 yang ditimpakan di atas tanah keputusan presiden itu dibatalkan. Kami berusaha mendapatkan hak kami, tapi menghadapi kesulitan karena tidak dihiraukan oleh ATR BPN. Maka kami lapor ke Saber Pungli, Polhukam, untuk minta perlindungan. Dan kemudian di dalam klarifikasi, semua pihak dipanggil, termasuk kami. Dalam klarifikasi tertulis Seknek Gelora Bung Karno dengan surat nomor 263 garing PPKGBK garing Dirku garing 12 garing 2019 tanggal 27 Desember 2019 tegas menyatakan bahwa tanah kami adalah hak kami secara sah sesuai dengan kwitansi. Sementara itu dari BPN, Kakantah ATR BPN Jakarta Selatan Bapak Ilyas Tejo dalam klarifikasi itu menyatakan bahwa mereka masih berpegang pada HGB 2 Umar Mubarak Baluel karena surat pencabutannya belum diketemukan. Itu dinyatakan oleh Kakantah yang sekarang jadi Dirjen. Yang lebih mengejutkan adalah Irjen ATR BPN Bapak Sunrisal waktu itu dengan surat PW 0403 garing 53 strip 900 garing Romawi 3 garing 2022 tanggal 21 Maret 2022 menyatakan menolak permohonan kami untuk pengembalian batas karena ini katanya hak kami tidak jelas, hak PPK-GBK juga tidak jelas, dan di situ sudah ada hak Umar Mubarak Baluel yang memiliki Ekandom Founding 20348 dan sudah menjadi HGB 1 dan HGB 2. Selanjutnya diterangkan bahwa HGB 1666 atas nama Mustika Candraguna Sinarmas Group itu berasal dari diperoleh dari jual beli dengan HGB 2 Umar Mubarak Baluel secara runut dan sah. Kaget kami. Benarkah demikian? Artinya bahwa tanah yang kami miliki ini tidak sah. Artinya Presiden Soekarno atau Gelora Bung Karno telah menjual, membagikan tanah yang belum dibebaskan atau belum selesai urusannya. Maka kami mencari keterangan dan mempertanyakan hal itu kepada Seknek PPK-GBK yang kemudian dibalas dengan surat nomor B35 garing PPK-GBK garing Dirut garing 04 garing 2022 13 April 2022 yang menyatakan bahwa surat-surat kami dari Seknek sudah cukup dan tidak perlu keterangan lain, artinya sudah sah dan benar. Jadi kami kembali kepada Irjen Pak Sunrisal, mempertunjukkan surat ini dan menanyakan mana yang benar sekarang ini. Nampaknya informasi itu menggelitik juga. Kemudian Irjen mengadakan peninjauan ulang tanggal 2 Agustus 2022 dan membentuk tim untuk menyelesaikan masalah kami secara tuntas. Kami dilibatkan, Menpan RP dilibatkan, Seknek PPK dilibatkan, dan akhirnya lahirlah kesimpulan tim dalam bentuk surat
MP 0101 garing 3959.31.74 garing 10 Romawi garing 2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang isinya, nah ini yang luar biasa perubahannya. Tanah kami sah dan benar. 2. HGB 2 Umar Mubarak Balwel memang sudah dibatalkan. Tetapi ada catatannya. Katanya tanah BZ 1, 2, 3 termasuk tanah kami itu menjadi proyek negara dan mendapat ganti rugi. Maka kami diminta atau dianjurkan minta keterangan ke Kementerian Keuangan. Kami pun mengikuti petunjuk itu. Akhirnya Kementerian Keuangan lewat DJKN menjawab dengan surat nomor S.21 garing KN.7 garing 2023 tanggal 29 Mei 2023 beberapa bulan yang lalu. Yang isinya berbalik mempertanyakan bagaimana penjelasan dan riwayat terbitnya HGB 1666 PT Mustika Candraguna tersebut. Karena DJKN hanya mengurusi harta benda negara. Nah, sekarang timbullah pertanyaan bagi kami. Benarkah PT Mustika Candraguna itu, Sinarmas Group, adalah badan negara? Sehingga tanah proyek negara itu untuk mereka. Kalau itu badan negara mana? Ini yang menjadi satu pertanyaan yang penting. Yang kedua, dikatakan oleh tim akhir Ijen kami akan mendapat ganti rugi dari negara. Nah sekarang kalau Kementerian Keuangan tidak mengakui adanya hal itu, malah mempertanyakan terbitnya HGB 166 Mustika Group dan Sinarmas Group itu, lalu hak kami dibayar siapa? Siapa yang membayar ganti rugi? Malah sekarang jadi ganti untung. Inilah satu masalah yang muskil dan aneh di negara Indonesia yang berdasar hukum itu. Dan ini menyangkut kredibilitas ATR BPN karena menyangkut Irjen Eselon 1 dan Dirjen yang pada waktu klarifikasi dengan Saber Pungli mengatakan suratnya belum ketemu. Nah sekarang sudah ketemu. Maka timbul pertanyaan. Kalau hak kami sah berdasarkan keputusan Presiden diakui, maka HGB 2 itu sudah dibatalkan dan harus dicoret. 2. HGB 166 atas nama Mustika Candraguna yang alasnya HGB 2 yang sudah dibatalkan itu tidak boleh terbit. Itu melanggar prinsip hukum. Tapi masalahnya adalah sekarang pertanyaan yang mendasar adalah pertanyaan dari Kementerian Keuangan, bendahara negara ini. Benarkah Mustika Candraguna, Sinarmas Group itu badan negara sehingga dia boleh menempati tanah proyek negara? Kalau benar, dialah yang harus membayar ganti rugi atau ganti untung buat kami. Kalau tidak benar, ATR BPN berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meluruskan sehingga kami mendapat hak kami. Kalau tidak, Indonesia ini ambruk karena hukumnya amburadul. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini diperhatikan oleh Bapak Presiden, oleh Menteri ATR BPN, oleh Irjen yang sudah tahu masalahnya ini, oleh Dirjen, oleh Eselon 1 ATR BPN. Tolong dijawab, benarkah Mustika Candraguna, Sinarmas Group adalah badan negara yang berhak membangun di tanah proyek negara? Kalau tidak, tolong selamatkan kami
berikan kepastian dan keadilan hukum. Mudah-mudahan masih banyak pejabat yang jujur dan menegakkan hukum. Mudah-mudahan Presiden mendengar, mudah-mudahan Menteri ATR BPN mendengar, mudah-mudahan Irjen yang sekarang jadi Sahli dan Dirjen 7 juga ingat dengan apa yang sudah ditulis dan apa yang sudah dinyatakan. Sehingga kami boleh merasakan keadilan hukum. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih memperhatikan nasib rakyat. Semoga pejabat-pejabat yang masih adil dan jujur menjalankan tugas dengan baik. Demikian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!